jumpa kembali bersama saya Ferdina dari Los Angeles, California. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan harian Senin 28 Juni 2021. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Santa Agnes dari Montepulciano. Santa Agnes dilahirkan dekat kota Montepulciano, Italia pada tahun 1268. Ketika usianya baru 9 tahun, ia memohon kepada ayah ibunya untuk diizinkan tinggal di biara Dominikan dekat tempat tinggal mereka. Agnes sangat senang bersama para biarawati. Mereka melewatkan hidup mereka dalam doa dan ketenangan. Mereka bekerja keras juga. Meskipun Agnes masih muda, dia mengerti mengapa para biarawati itu bisa hidup dan berdoa dengan baik. Sebab mereka ingin bersatu dengan Yesus. Dalam biara, Agnes yang masih remaja melakukan mati raga dengan keras. Kesucian hidupnya segera menjadi teladan bagi penghuni biara lainnya. Agnes menjalani hidup asketis yang lebih keras dari siapapun dalam biaranya. Setiap hari ia hanya makan sekerat roti dan minum segelas air. Ia tidur di tanah dan menggunakan batu sebagai bantalnya. Semua saudaranya dalam biara menghormati rubiah remaja yang penuh dengan karunia rohani ini karena ia senantiasa lemah lembut dan baik hati. Meskipun terkadang perasaan hatinya tidak demikian. Tuhan memenuhi Agnes dengan sukacita dan sekali waktu menganugerahinya dengan karunia-karunia rohani dan visi dari Bunda Maria. Suatu ketika, dalam sebuah visi yang diterimanya, Bunda Maria bahkan mengizinkan Agnes membopong kanak-kanak Yesus dalam pelukannya. Pada usia yang masih sangat belia, 15 tahun, Agnes terpilih menjadi kepala biara atau mother. Dalam usianya, ia menerima izin khusus dari Paus Nikolas keempat. Sebagai pemimpin biara, Agnes selalu berusaha adil dan jujur kepada semua biarawati. Ia selalu mencamkan dalam hati bahwa segala sesuatu ia lakukan bagi Yesus. Ia percaya bahwa Yesus sendiri yang sesungguhnya mengurus biara. Ia yang memelihara mereka. Agnes seringkali menderita sakit, tetapi ia selalu sabar. Bahkan jika penyakitnya amat parah sekalipun. Ia tidak pernah mengeluh ataupun mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, ia mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, para biarawati tahu
bahwa keadaannya tidak akan membaik. Mereka merasa amat sedih. Jika kalian mengasihi aku, tentulah kalian akan bergembira. Demikian kata Agnes, sebab aku akan segera masuk dalam kemuliaan Yesus. Santa Agnes wafat pada tahun 1317 dalam usia 49 tahun. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1726. Makamnya menjadi tempat ziarah. Banyak orang datang mohon bantuan doanya dan mohon pertolongannya. Salah seorang di antara para peziarah adalah Santa Katarina dari Siena. Banyak kisah mistik cerita berkembang di sekitar kehidupan Santa Agnes, termasuk di antaranya saat kelahirannya terlihat banyak pijar-pijar cahaya seperti lampu yang terbang mengitari rumah keluarganya. Saat masih kanak-kanak, sambil berjalan melalui lapangan, ia diserang oleh kawanan burung gagak dalam jumlah besar. Ia mengatakan bahwa mereka adalah setan yang berusaha menjauhkannya dari lapangan tempat ia berdiri. Bertahun-tahun kemudian, lapangan itu menjadi tempat ziarahnya berdiri. Ia terlihat dapat melayang hingga 2 meter di udara saat ia kusuk berdoa. Dia menerima komuni dari malaikat dan memiliki visi dari perawan Maria. Dia memegang bayi Yesus di salah satu visi ini. Ketika ia terbangun dari trans, ia menemukan dia memegang salib emas kecil di tangannya. Pada hari ia terpilih kepala biara, bayangan salib putih kecil lembut mengikutinya dan para anggota biara. Dia bisa memberi makan seluruh penghuni biara dengan hanya beberapa potong roti setelah ia berdoa di atasnya. Di mana ia berlutut untuk berdoa, violet, bunga lili, dan mawar tiba-tiba akan mekar. Ketika sedang dirawat karena penyakitnya, ia membawa kembali dari kematian nyawa seorang anak yang mati tenggelam. Di tempat perawatannya muncul mata air yang tidak bisa menyembuhkannya, tetapi menyembuhkan banyak orang lain. Arti nama berasal dari bahasa Yunani, Hagnos, yang berarti suci. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sebaliknya, ia harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Ia harus sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab
Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur dengan refren, mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, izinkanlah aku menguburkan ayahku lebih dahulu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi semua. Orang yang mau mengikuti Yesus dalam bacaan Injil tadi rupa-rupanya masih terikat tanggung jawab untuk mengurusi orang tuanya sampai akhir, yaitu menguburkan ayahnya. Dia memiliki keinginan kuat
untuk menjadi murid Yesus dan mengikuti Yesus, tetapi masih menunggu waktu hingga ayahnya meninggal dunia dan dikuburkan. Kapan ayahnya meninggal dunia? Kapan hari penguburannya? Tidak diberitahu oleh penulis Injil. Orang itu hendak menunda dulu keinginannya. Akan tetapi Yesus justru mendukung keinginannya dengan mengatakan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Yesus mau supaya dia tidak terlalu khawatir dengan urusan atau tanggung jawab itu dan mengajarinya bahwa ketika hendak mengikuti Tuhan, dirimu tidak boleh terikat dengan macam-macam urusan. Pada waktu hendak mengikuti Yesus, Anda harus dalam kondisi atau suasana batin yang bebas, tanpa ikatan apapun, dan tidak hanya sekedar mencoba-coba mengikuti. Yesus mensegerakan siapapun yang mau mengikutinya dan tidak menundanya lagi. Mengikuti artinya berjalan di belakang Dia yang di depan kita, yang memimpin dan menuntun kita. Karena Dia berjalan di depan kita, kita tidak perlu takut, bukan hanya akan apa yang terjadi di depan kita, tetapi juga semua yang di belakang kita. Dia lebih dulu berjalan di depan kita. Dia lebih dulu melihat apa yang akan kita lalui. Dia lebih dulu tahu berapa berat, kesulitan, tantangan, dan hambatan yang kita alami karena Dia telah lebih dahulu melewatinya. Dia berjalan di depan kita dan kita mengikutinya. Maka ketika Dia berjalan, kita harus segera mengikutinya. Ketika Dia bergerak, kita harus move on. Ketika Dia maju, kita juga harus segera maju. Seperti kata-kata suci dari seorang ahli Taurat yang baik dalam bacaan Injil tadi, dia mengatakan, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Itulah arti dari mengikuti. Ketika Yesus bergerak, kita juga bergerak karena kita mengikutinya. Amin. Doa penyerahan. Ya Allahku, Bapakku, dalam persatuan dengan hati tak bernoda Bunda Maria, kupersembahkan kepadamu darah termulia Yesus Kristus dari semua altar di seluruh dunia. Dan bersama dengannya, kupersembahkan pula semua pikiran, impianku, harapanku, keinginanku, rencanaku. Juga perkataan dan perbuatanku hari ini, seluruh jiwa ragaku, orang-orang yang kukasihi dan mengasihiku, keluarga, sahabat kenalan, juga mereka yang tidak menyukai aku, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolonganmu, serta mereka yang sedang mencari Engkau dengan tulus hati. Hening sejenak. Ya Yesusku, hari ini aku mohon agar kami semua memperoleh semua pengampunan dosa dan daya rahmat sejauh kemampuan dan kebutuhan kami masing-masing oleh kerahiman dan kemurahan hati-Mu.
dan kupersembahkan semuanya itu bersama dengan diriku kepada hati tak bernoda Bunda Maria, agar beliau dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai dengan kehendak hati-Mu yang Maha Kudus. Darah termulia Yesus, selamatkanlah kami. Hati tak bernoda Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mengasihi Engkau. Amin. Doa Sili untuk dunia. Allah Bapa, kami percaya akan janji Bunda Maria dalam penampakan di Fatimah, bahwa pada akhirnya dosa-dosa dunia yang telah menghina Engkau akan lenyap. Hati kudus Yesus Putramu, serta hati tak bernoda Bunda Maria akan memenangkan dunia, membebaskan kami dari perang nuklir, dari penghancuran diri yang tak ternilai, dari segala jenis perang, dan dari wabah penyakit. Maka utuslah para malaikat agung-Mu untuk menolong kami. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.